Kembali lagi di Cerita Cinta Channel. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Terima kasih. Drap. Jenny kalang kabut berlari menghampiri Zara yang sedang menjemur pakaian. Pelan-pelan, ada apa, Kak? Noah mana? Anakku mana, Ra? Sewot J karena anaknya hilang padahal ditinggal masak sebentar. Terlihat Zara menghela nafas panjang sambil menepuk jidat. Ingat, di sini ada siapa? J tersenyum kikuk. Oh iya, ada Re. Laki sendiri kok lupa. Di kolam renang kayaknya deh, Kak. Coba lihat saja. Timpal Zara tak habis pikir. Jenny pun langsung melangkahkan kaki mencari mereka berdua. Semakin dekat, samar-samar terdengar gelak tawa dan suara air yang berisik. Sesampainya di kolam renang, wanita cantik itu melongo melihat pemandangan di sana. Ray hanya mengenakan celana pendek memperlihatkan tubuh kekarnya itu dengan Noah di tangannya. Dengan gemas belajar renang bersama sang papa mengelilingi kolam. Ya ampun, Ray dan Noah menoleh bersamaan dan tak lama juga tersenyum bersamaan. Mama, sayang. Dicari-cari dari tadi, ternyata di sini kalian, ujar J menatap keduanya bergantian. Biasanya males main air, tanya J sambil mengeringkan tubuh anaknya setelah selesai berenang. Dedi, suka air kalau ada Dedi, Mami, balas gemas Noah. Belum sempat Jenny bicara, Ray langsung merebut putranya dan digendong untuk masuk ke dalam. Ayo. Hei, Ray! Namun Ray dan Noah sengaja cuek dan tertawa lanjut bermain, menggelitik penuh kasih sayang sehingga nyaring sekali tawa keduanya. J menatap lekat mereka dari luar. Sudut bibir wanita cantik itu terangkat. Hangat sekali rasanya. Semenjak tahu bahwa Noah adalah anaknya Ray seperti mendapat mainan baru dan begitu memprioritaskan anaknya. Melihat tutor pada media sosial sambil memandikan Noah, membuatkannya makanan sambil diasuh langsung, mengajaknya bermain sambil belajar, menyuapinya dengan telaten. Ray yang tak ada pengalaman apapun, namun di sini ia bisa jadi sosok ayah yang baik untuk anaknya. Tidak hanya J yang sibuk mengurusnya sebagai mami, bagi Ray keduanya harus seimbang demi tumbuh kembang sang anak. Ayam mentega sereal untuk Noah dan tenderloin steak buat Dedi, ujar J sambil menghidangkan masakan yang sudah disajikan kepada mereka berdua. Ray tampak berbinar karena begitu menggugah selera, sama halnya dengan Noah. Sama mami dulu, biarkan Dedi makan, ucap J yang mengajak untuk menyuapi anaknya. Ray menatap tajam wanita cantik itu. No, biar Dedi saja. Berikan. Hei, kau sudah berapa lama menghabiskan waktu dengan Noah? Sedangkan aku, ujar J cemburu. Aku mamanya. Aku juga papanya. Tak mau kalah, Ray. Harus gantian, biar adil. Sudah adil, sayang. Berikan. Keduanya saling adu tatap tajam, memperebutkan Noah. Sedangkan Noah hanya tepuk tangan sambil tertawa dengan lucunya. Belum mau mengalah? Tanya Ray. Belum? Ada solusi, bisiknya. Apa? Habis ini kita buat adik bayi lagi untuk menghindari rebutan. Lanjut Ray sambil menggigit bibir bawahnya nakal. Blus, wajah cantik J merona. Rumahku besar sayang, dan itu semua harus terisi oleh anak-anak kita. Trak, Damian melepas kacamata yang dikenakan. Ia memijit matanya dengan lama. Tampak ia begitu frustasi dengan apa yang telah terjadi. CCTV ini didapat pada jam 4 sore kemarin, Tuan, dekat Mall X. Lapor seseorang menyampaikan informasinya. Di sana terdapat Ray yang menggendong anak kecil, juga Jennifer di sampingnya menemani. Selidiki anak kecil itu, setelahnya jangan dulu bertindak lagi, Diego, timpal Damian pada kaki tangannya.
Baik, Tuan. Diego langsung pergi setelah mendapat tugas baru lagi. Tatapan mata Damian tak lepas menatap layar komputer hasil rekaman CCTV. Apa yang kau sembunyikan selama ini, Ray? Rumah sakit. Sehabis mengantar neneknya kontrol ke rumah sakit, Melly melangkah untuk kembali karena ada kerjaan. Saat ini juga ia sibuk menelpon rekan kerja. Namun langkah Melly seketika terhenti saat melihat seseorang yang sangat familiar lewat di depan mata. Melly menatapnya lekat untuk mencoba mengingat-ingat. Casey. Bukankah dia mantan istri Ray yang model itu? Ujar Melly. Ada apa dia di sini? Pikirannya kemana-mana. Seketika Melly teringat sesuatu dan langsung mengakhiri panggilan kerja. Wanita itu berlari kecil menyusul mantan model ternama LA yang tak ada hujan, tak ada angin, tiba-tiba nyasar ke sana. Melly celingak-celinguk kehilangan jejak Casey. Ia merasa jika wanita itu datang ke rumah sakit bukan untuk diperiksa atau apa, namun untuk suatu urusan. Kemana perginya dia? Satpam lewat tepat di depan Melly. Pak, iya Mbak. Ruang khusus dokter Raka di mana? Tanya Melly. Satpam itu menatap Melly dengan lekat dari ujung kaki sampai ujung kepala. Kenapa lagi bapak-bapak ini? Sewot Melly dalam hati. Pak, Mbak siapanya ya? Bukan urusan bapak, cepat katakan. Tidak bisa seperti itu, Mbak. Semuanya harus jelas. Takutnya nanti membuat keributan atau hal yang tidak diinginkan. Melly memutar mata malas. Apa dia up saja identitasnya? Tapi itu tak penting. Ribet sekali security satu ini. Saya kekasihnya. Kenapa? Untuk mempersingkat waktu, Melly menunjukkan foto waktu party dulu bersama sahabatnya Raka. Oh, baiklah Nona, silakan lurus, terus belok kiri, lalu lurus lagi, nanti belok kanan, ada ruangan yang mengatasnamakan Dokter Raka, tunjuk security. Oke, terima kasih. Melly lari pontang-panting menuju ruangan yang dimaksud. Ini kecurigaannya, tapi semoga tidak. Namun ternyata benar. Dari kejauhan, Melly mendapati Casey sedang mengetuk-ngetuk pintu ruangan Raka. Gawat. Mata cantiknya melotot. Ia semakin pontang-panting, takut keburu dibuka oleh Raka. Tok tok tok, ceklek. Mata Casey melotot saat seseorang tiba-tiba membekapnya. Raka tercengang dengan pemandangan di depan pintu. Melly tersenyum ramah seolah menyapa, padahal ia ingin menyeret Casey agar tidak melakukan sesuatu. Bukan apa-apa, aku perlu bicara dengan dia. Casey langsung menggigit tangan Melly. Ringis Melly sekaligus melepas bekapan. Kau ini siapa? Tiba-tiba datang dan membekap orang sembarangan. Manusia aneh tanpa sopan. Peki Casey seraya merapikan rambutnya. Ya, kau sedang apa di sini? Ada urusan apa? Sewot Melly tak kalah galak. Raka menatap keduanya bergantian. Ia pusing dengan keduanya. Mau ada urusan apa? Ya terserah saya lah. Anda siapa? Saya dan Raka sudah kenal satu sama lain. Balas Casey tak terima diganggu oleh orang tak dikenal. Melly juga tahu Raka dan Casey sudah pasti saling kenal karena mereka dulu saudara ipar. Hei kau, jangan ganggu Raka, mending kau pulang saja. Lirih Melly tak mau basa-basi. Kau siapa mengaturku? Sinis Casey tak suka. Melly melirik Raka yang dari tadi masih tampak tak paham dengan apa yang terjadi. Aku kekasihnya, kenapa? Mendengar itu, Raka tersenyum simpul. Sudah 2 kali wanita ini berpura-pura mengaku sebagai kekasihnya. Raka tak mau bicara apa-apa. Ia sendiri juga sudah malas dengan Casey.
Kekasihnya, Casey menatap mereka berdua bergantian. Bukannya kekasih Raka sekretaris Adonkop, jangan ngawur kamu. Haha, kau yang jangan ngawur. Sok tahu, itu dulu, sekarang beda. Jadi cepat pergi. Ada apa kau datang ke sini? Timpal Melly. Casey pusing sendiri. Datangnya ia ke sini untuk mengajak Raka kerjasama karena pasti ia akan murka jika mendapat info bahwa Jenny kekasihnya main ranjang dengan Ray. Tapi ini apa lagi? Ternyata mereka sudah berpisah dan kekasih Raka sudah beda bentuk. Raka, dia kekasihmu? Tanya Casey seolah tak percaya ingin memastikan. Raka menatap ke arah Melly. Wanita itu memberi kode. Tak perlu tahu dia siapa. Kau sendiri mau apa? Timpal Raka. Melly melotot ingin mencaci maki Raka. Kenapa dia ini? Melly sudah repot takut Casey berbuat sesuatu yang merugikan J. Namun Raka malah bertanya. Kau harus tahu kalau Jennifer dengan kakakmu. Ah, hus, aku tak suka mendengar itu. Kau cepat pergi sebelum aku seret. Usir Melly sambil memanggil bodyguard. Pak, bawa pergi wanita ini. Baik, Nona. Hai, kau jalang, dasar manusia aneh. Berontak Casey saat diseret bodyguard. Lepas, aku harus bicara dengan Raka. Tidak, ayo pergi. Brengsek, lepas dulu, kau tuli, lepas. Bodyguard itu acuh membawa Casey pergi hingga hilang dari pandangan. Melly mengibas rambut panjangnya. Akhirnya Casey tak ada, barulah Melly menghela nafas lega. Hei kau Raka, jangan memberi akses terhadap wanita itu. Dia pasti membual tentang J dengan banyak dusta. Raka menyender pada dinding, menatap Melly dengan santai. Dia hanya ingin memberitahu hubungan J dengan Ray, dan aku sudah tahu itu. Ya kalau begitu, kau usir. Buat apa dibiarkan? Kau dengar ya Raka? Timpal Melly lagi menatap dengan serius. Dia pasti akan berbuat jahat untuk mengacak-acak situasi. Aku tak mau hubungan persahabatan kalian hancur. Walaupun ini tak mudah bagi dirimu. Tapi aku tak mau kau berada di situasi yang merugikan dengan kerjasama bersama Casey. Sudut bibir Raka terangkat. Lucu sekali kau sampai kepikiran jauh ke sana. Lucu gundulmu. Aku berpikir jangka panjang karena peduli dengan kalian. Walaupun mungkin memang ternyata J dan kakakmu punya hubungan, kau juga harus bisa menerima dan bangkit kembali dengan lembaran baru. Lanjut Melly. Tak usah khawatir, balas Raka santai. Melly menatap tajam dengan tatapan penuh intimidasi seperti menyelidiki sesuatu dari raut wajah Raka. Kenapa? Raka mengerutkan kening saat Melly begitu dekat dengannya. Beneran, kau tak masalah dengan ini? Sudah seperti menerima saja, ujar Melly heran dengan sedikit ejekan. Berhenti mengejek atau kau yang kuusir? Hei, decak Melly. Oke deh, sepertinya kau sudah bisa berdamai dengan diri sendiri. Syukurlah, semoga terus bisa menerima sampai bisa bangkit. Tahu apa soal bangkit? Sengaja Raka. Mau berdebat? Potong Melly. Raka ini terus menanggapi dengan candaan padahal Melly serius. Sudut bibir Raka terangkat. Sudahlah, aku masih banyak kerjaan. Kau lanjut juga sana. Ujar Melly kesal seraya balik badan melangkah untuk pulang. Raka menatap punggung Melly yang semakin jauh. Melly menoleh. Ya, thank you. Wanita cantik itu tak membalas. Ia hanya membalas tatapan Raka setelahnya berlalu melangkah untuk pergi.